Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Abdullah Fuad dari kelas PS Perbankan Syariah 4A akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam yang didasari pada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan sistem ekonomi Islam ini tidak hanya memandang ekonomi sebagai aktivitas mencari keuntungan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ekonomi Islam ini fokusnya itu bukan kepada keuntungan, akan tetapi berfokus kepada kesejahteraan masyarakat sosial lah. Beda sama sistem ekonomi konvensional ya. Kalau sistem ekonomi konvensional ini dia berfokus kepada keuntungan, bisa dibilang duniawi lah, keuntungan. Pokoknya mereka berfokus kepada keuntungan pribadi, nggak memikirkan masyarakat yang lain gitu. Dan ada juga perbedaannya, kayak sistem ekonomi Islam ini problematikanya itu di pendistribusiannya, pemerataannya. Kalau di sistem ekonomi konvensional kan problematiknya itu di produksi dan konsumsi. Mereka tidak berfokus kepada pendistribusiannya. Kalau di ekonomi Islam itu fokus pada pendistribusiannya, karena kembali lagi kepada pengertian awalnya kan mereka sistem ekonomi Islam ini berfokus kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, berfokus pada sosial deh. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam itu, yang pertama ialah tauhid. Ya, ketauhidan ini dipahami sebagai ungkapan keyakinan seorang muslim atas keesaan Tuhan. Yang kedua itu ada keadilan. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Yang ketiga itu nubuwah atau kenabian, meneladani sifat nabi dan rasul, ya, bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita menjadi pembisnis atau ya hidup di kalangan ekonomi Islam lah, itu harus meniru lah sifat-sifat kenabian ya Rasul kita, Rasulullah SAW. Yang keempat ada kekhalifahan atau pemerintah. Pemerintah memiliki peran untuk memastikan perekonomian suatu negara berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariah Islam. Yang kelima itu ada ma'ad atau hasil. Imbalan, ganjaran ya dalam Islam adalah laba atau keuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi hasil dari perekonomian di ekonomi Islam ini dia itu ada dua, dunia dan akhirat. Sedangkan konvensional itu cuman semata hanya dunia. Dan ada juga beberapa perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Di antaranya itu kalau ekonomi Islam itu berlandaskan pada ajaran Islam, menekankan nilai-nilai moral dan sosial, serta menghindari riba, gharar, maisir, dan ikhtikar. Sedangkan di ekonomi konvensional itu di sisi lain lebih fokus kepada efisiensi, keuntungan pribadi, dan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek moral atau sosial. Jadi mereka itu lebih fokus ke diri sendiri. Sedangkan di ekonomi Islam itu kita itu disuruh fokus ke diri sendiri dan ke sosial, dua dia. Dan di konvensional itu mengejarnya hanya dunia, sedangkan di Islam itu mengejarkan dunia dan akhirat. Jadi di sini dia fokus ke individu dan fokus cuman ke dunia, sedangkan di Islam itu fokus ke diri sendiri dan fokus ke masyarakat, sama fokus ke dunia dan akhirat.
Seperti kalau di konvensional itu kan dalam sistem ekonominya mereka menghalalkan riba, bukan menghalalkan sih, tidak melarang riba, tidak melarang bunga. Mereka bunga itu menjadi suatu keuntungan bagi mereka, suatu pertumbuhan ekonomi mereka lah, suatu eh, untuk meningkatkan sistem ekonomi mereka tuh dengan bunga, salah satunya dengan bunga, dengan riba, bisa kita bilang dengan riba. Kalau di sistem ekonomi Islam itu melarang riba, melarang keras riba, itu sangat bertentangan dengan syariat. Bahkan di Quran udah ada, ya Allah itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh kalau di mereka itu cara menaikkan kualitas ekonomi mereka berfokus kepada produksi dan konsumsi. Mereka berfokus pada produksi dan konsumsi, menaikkan kualitas mereka dengan produksi dan konsumsi itu udah bisa menjadi suatu keberhasilan bagi mereka. Cuman dengan fokus kepada produksi dan konsumsi. Sedangkan di sistem ekonomi Islam itu mereka udah berfokus kepada produksi dan konsumsi dan lebih berfokus juga kepada pendistribusiannya. Karena pada zaman Rasul itu Rasul lebih memilih kepada itulah tadi pendistribusian, pemerataan. Salah satunya itu ya jiswaf tadi, jiswaf zakat, sedekah, infak, sedekah, wakaf. Kok di konvensional tuh nggak ada kayak gitu. Sumbang-sumbangan untuk masyarakat itu nggak ada dalam sistem ekonomi mereka. Makanya tuh kalau zakat kan wajib diambil. Ada juga Al-Quran yang udah menegaskan kalau zakat itu wajib, dan yang menerima pun harus ada, kayak di surah At-Taubah itu kalau nggak salah, yang bunyi ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Khudz min amwalihim, ambillah zakat mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Jadi kalau kita memberikan zakat dan ada juga yang penerima, itu salah satu bisa untuk memakmurkan kita di akhirat nanti. Jadi ladang pahala lah bisa dibilang, bekal untuk ke akhirat nanti, di kehidupan akhirat. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, terusannya kata Allah, dan berdoalah untuk mereka karena doamu itu sangat ampuh bagi mereka, kata Allah. Jadi orang yang menerima zakat itu, kata Allah, dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat tersebut. Orang yang memberi zakat itu dianjurkan, orang yang menerima zakat tadi dianjurkan untuk mendoakan orang yang memberi zakat. Nah, itu tadi bunyi ayatnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Tuh bunyi ayat itu wa shalli 'alaihim, dan doakan mereka, inna salataka sakanul lahum. Inna salataka sakanul lahum. Allah menegaskan situ bahwasanya doa kalian itu sangat ampuh bagi mereka. Inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baiklah, sekian materi yang berjudul Sistem Ekonomi Islam yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.